Oke, baik langsung saja kita mulai ya, anak-anak ya. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi seluruh siswa kelas 8 dari 81, 82, dan 83. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini dan tentunya masih bersemangat ya belajar online dari rumah. Dan jangan lupa anak-anak ya, selalu terapkan protokol kesehatan supaya terhindar dari yang namanya COVID-19. Kemudian sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik, berdoa Bapak persilahkan. Oke, selesai. Baik, anak-anak, di minggu sebelumnya kita sudah pelajari materi yaitu tentang pengolahan bahan serealia umbi dan kacang-kacangan. Ya, nah di sini yang Bapak tekankan adalah pertama, anak-anak sudah bisa membedakan yang mana itu adalah pengolahan sereal, yang mana serealia, yang mana kacang dan umbi. Itu kita sudah pelajari materi yang kemarin. Kemudian olahannya dan bagaimana teknik pengolahannya. Nah, sekarang kita pelajari yaitu tentang pengolahan bahan serealia umbi dan kacang-kacang menjadi produk olahan setengah jadi. Nah, maksudnya apa? Ya, nah, ini kompetensinya ya. Bapak langsung saja ke materi. Jadi yang pertama nanti untuk tujuannya adalah anak-anak bisa memahami pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi, maksudnya seperti apa. Kemudian menjelaskan ciri dan karakteristik dari pengolahan setengah jadi dari bahan serealia, umbi, dan kacang. Nah, ini anak-anak ya, beberapa olahan setengah jadi. Mungkin di sini untuk olahan setengah jadi, anak-anak sudah tahu. Jadi ketika misalnya malam-malam lapar, misalnya anak-anak biasanya membuat mie, ya. Ataupun misalnya sekarang lagi banyak sekali olahan bahan setengah jadi yang lagi viral, misalnya ada istilahnya tahu apa namanya, tahu pong atau tahu yang lain, ya. Nah, itu olah-olahan yang salah satunya merupakan jenis olahan setengah jadi. Ataupun ketika makan, anak-anak misalnya suka berisi camilan berupa kerupuk. Nah, ini beberapa olahan yang merupakan salah satu contoh dari olahan setengah jadi. Sekarang kenapa harus setengah jadi? Nah, ini sebagai bahan informasi untuk anak-anak ya. Kita tahu bahwa setelah panen biasanya dari tanaman serealia, umbi, dan kacang, nah, jika disimpan sangat lama, itu akan menyebabkan terjadinya misalnya pembusukan, ya. Kalau padi misalnya akan rusak itu kalau tempatnya lembab, kemudian tidak diolah lagi ataupun beras, itu lama-lama akan ada seperti kutu anak-anak ya. Begitu juga yang lain misalnya di kacang ataupun di umbi atau singkong. Jadi kalau singkong misalnya disimpan sampai 1 minggu, 1 bulan, nah itu misalnya sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, inilah mengapa alasannya kenapa harus diolah menjadi setengah jadi. Jadi setengah jadi ini Bapak tekankan belum bisa kamu makan secara langsung. Dalam artian apa? Harus diolah lagi ya menjadi bahan makanan siap saji. Jadi dari bahan pangan ini diolah menjadi setengah jadi dulu. Nah, ya. Tujuannya apa? Seperti tadi supaya bisa disimpan dengan jangka waktu yang sangat lama. Contohnya mie itu kan bisa lama. Jadi kayak mie instan sekarang tuh ya, itu disimpan sampai berapa bulan gitu. Nah, ya. Jadi seperti itu untuk gambaran seperti apa sih pengolahan setengah jadi. Nah, sekarang kita bahas nanti jenis dan karakteristiknya. Kalau serealia olahannya apa yang setengah jadinya? Ya. Kemudian untuk yang umbi dan kacang seperti apa? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Nah, ini peta materinya. Nah, ini mungkin gambaran yang kemarin ya. Nah, ini yang sebagai gambarannya anak-anak, apa sih bedanya antara siap saji dan setengah jadi? Jadi siap saji itu maksudnya, jadi bahan pangan ini sudah selesai, misalnya beras, diolah menjadi nasi, langsung dijadikan olahan setengah jadi, misalnya nasi goreng, apakah nasi jagung atau jagung bose kalau di NTT ya. Tetapi kalau setengah jadi ini tujuannya sekali adalah supaya bahan pangan ini bisa disimpan sangat lama.
Jadi kapanpun kalian perlu dengan bahan ini langsung bisa dikonsumsi. Ya, misalnya kalau dari kacang kedelai diubah menjadi kedelai. Nah, ini kedelai ini kan disimpan saja di kulkas sampai berapa hari bisa dikonsumsi. Begitu juga mie misalnya, ya, mie instan ataupun tepung, biasanya sudah tepung itu dipak atau dikemas dalam apa namanya? Diisikan di dalam karung atau plastik. Nah, sehingga menjadi olahannya sangat lama. Ataupun kentang yang sudah dipotong-potong, kalau ingin membuat kentang goreng, itu sudah dipotong kemudian taruh di freezer. Nah, jadi itu ya. Jadi setelah diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, baru bisa diolah menjadi yang siap saji. Jadi seperti itu bedanya antara siap saji. Jadi siap saji langsung diolah, tapi setengah jadi disimpan dulu. Nah, itu baru diolah lagi. Nah, itu poinnya ya. Jadi mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Jadi bagaimana caranya supaya bisa simpan dalam waktu yang lama? Nah, itu tentunya perlu yang namanya proses pengawetan ya. Baik secara kimia, fisika atau mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Nah, nanti kita cek dari beberapa olahan setengah jadi ini yang mana itu pengawetannya secara kimia, secara fisik, atau dengan menggunakan mikrobiologi ya. Nah, jadi tujuannya adalah yang pertama kenapa harus diolah menjadi makanan setengah jadi, itu supaya pertama memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan yang bahan segar ataupun mentah ya. Karena apa? Karena di sini nantinya bahan ini memiliki umur simpan yang lebih panjang. Jadi seperti itu. Nah, tentunya untuk pengolahan ini memerlukan teknik dan teknologi pengolahan yang tepat. Misalnya untuk tempe. Nah, itu bagaimana caranya mengawetkan. Jadi di sini kalau sudah setengah jadi kita bahas pengawetan. Ya, ada secara kimia, ada secara fisik. Ya. Yang fisik contohnya di sini adalah dengan menggunakan panas yang tinggi ataupun menggunakan yang suhu yang rendah ya, ataukah dijemur. Nah, ini pengolahan yang fisik. Yang suhu yang tinggi misalnya ada istilahnya misalnya dalam pengolahan susu ya, tapi di sini tidak terlalu banyak diginikan ya. Dan beberapa olahan yang kimia misalnya menggunakan beberapa bahan kimia supaya awet. Ataupun yang mikrobiologi contohnya adalah pengawetan dari tempe. Jadi kedelai itu dipisahkan dari kulit ari kemudian diolah, direbus dalam jangka waktu yang lama supaya matang dulu, kemudian ditambahkan jamur tempe. Jadi itu sudah pengawetan secara mikrobiologi. Ya. Kalau dijemur, contohnya pengawetan yang dijemur yang bisa kita lihat di sini contohnya adalah kerupuk. Misalnya sudah kerupuknya diolah, kemudian dipotong-potong tipis-tipis, kemudian dijemur. Ya, tujuannya. Jadi kenapa harus tujuannya diawetkan? Pertama adalah supaya jangka waktunya lebih panjang, tidak terjadi pembusukan. Kalau suhu tinggi contohnya kenapa harus misalnya dipanaskan dengan suhu yang tinggi? Nah, itu supaya mikrobakteri yang terdapat pada makanan tersebut akan mati. Ataupun suhu rendah, kenapa harus misalnya kentang itu disimpan di freezer misalnya? Ya, supaya apa? Menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut. Nanti bakteri yang busuk itu tidak akan tumbuh lagi ya atau berkembang sehingga bahan makanan menjadi lebih awet. Ya. Nah, itu beberapa artinya. Nanti kita di semester 2 rasanya ini ya untuk yang pengawetannya. Nah, ini beberapa keuntungan. Jadi menjadi bahan baku yang lebih fleksibel, kemudian dapat dijual beli ke berbagai daerah. Jadi sudah diolah setengah jadi itu jadinya mudah untuk pendistribusian anak-anak ya. Kemudian tentunya dapat diperjualbelikan antar daerahnya juga sama, distribusinya juga lebih bagus. Kemudian dapat dikemas menjadi lebih ringkas, menghemat ruang dalam penyimpanan, mengurangi biaya dan tentunya tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Nah, ini tujuannya atau benefitnya, ya. Nah, sekarang kita bahas jenis dan karakteristik. Nah, jenis olahan pangan setengah jadi bahan serealia, kalian anak-anak sudah tahu bahwa di serealia ini contohnya adalah tanaman yang berupa rumput-rumputan atau padi-padian, di antaranya adalah tumbuhan padi yang menghasilkan beras. Nah, sekarang dari beberapa olahan
produk olahan misalnya kalau mie, nah ini tolong Bapak tekankan lagi, misalnya mie, bakso misalnya, ataupun yang lain. Perhatikan jenis tepung yang digunakan, ya. Misalnya kalau beras, itu hasil tepungnya, jadi berupa butiran ini ya, itu adalah olahan setengah jadinya berupa tepung beras, ya. Kemudian ada rengginang, kemudian ada bihun, ataupun beras instan yang sering kita konsumsi setiap hari ya. Jadi ini beberapa jenis olahan setengah jadi dari bahan serealia yaitu dari beras. Nah, jadi kerupuk gendar, ini kerupuk gendar ini dari beras anak-anak ya. Ini kalau ada di soal misalnya kerupuk gendar merupakan bahan serealia dari bahan yang mana misalnya. Apakah beras, gandum, sorghum, seperti itu, ataukah jagung. Nah, ini beberapa olahan setengah jadi dari serealia. Nah, ini misalnya kalau tepung itu berupa partikel ya, padat yang berbentuk butiran yang sangat kecil dan halus. Ya. Jadi yang dihasilkan di beras yaitu tepung beras. Kemudian jagung, olahan jagung. Nah, ini jagung ini merupakan bahan pokok di daerah Nusa Tenggara Timur, anak-anak ya. Jadi supaya bisa disimpan tahan lama, biasanya jamur itu setelah panen itu ataupun masih dalam tumbuhannya itu akan dijemur sampai kering dulu, baru panen. Ya. Nah, setelah dipanen itu akan dipipil. Dipipil itu maksudnya apa? Dipisahkan biji-bijinya satu-satu dari tongkolnya. Ya. Nah, bisa jadi jagung pipil atau beras jagung kalau mungkin yang penderita diabetes tidak bisa makan nasi yang banyak, itu dibuat dalam bentuk beras jagung. Jadi jagung digunakan ya, pengganti bahan pokok beras. Kemudian bisa juga menjadi tepung. Nah, tepung jagung itu yang mana? Tepung jagung itu namanya tepung maizena. Jangan kebalik nanti antara beras, gandum, singkong nanti ya. Nah, jadi yang dihasilkan jagung itu adalah tepung maizena. Gandum, nah ini bahan gandum ini biasanya itu cirinya adalah sangat kasar sekali dan tentunya banyak serat dibandingkan dengan beras. Kalau beras itu biasanya kalau kamu taruh beras di lidah, nah itu lama-lama terasa akan sangat manis anak-anak ya, karena di sana banyak mengandung gula. Sedangkan di gandum itu banyak mengandung serat. Jadi kenapa orang Eropa atau Amerika itu banyak mengkonsumsi gandum karena itu lebih sehat daripada beras. Ya, olahannya setengah jadi antaranya adalah mie yang sering kalian makan setiap hari, Indomie, Sari mie dan lain-lain. Ya, juga bisa dalam bentuk tepung. Nah, tepungnya apa namanya? Tepungnya namanya tepung terigu. Nah, lain ya, kalau maizena jagung, tepung beras dari beras, kemudian tepung terigu itu asalnya dari gandum. Nah, bisa juga dalam bentuk makaroni ataukah olahan misalnya wall oat, misalnya pada olahan misalnya energen itu kan ada oatnya ya. Kemudian sorghum, nah ini sorghum kalau di Bali namanya padi Bali anak-anak, tumbuhnya tinggi seperti jagung, jadi bisa berbentuk olahan setengah jadinya adalah biji atau sorghum, kemudian tepung sorghum. Kemudian setengah jadi dari kacang-kacangan, contohnya yang paling banyak kita konsumsi di sini adalah kedelai. Kedelai itu bisa diolah menjadi tempe, kembang tahu, kemudian menjadi kecap, ya, kemudian jadi tepung kedelai ataupun snack. Nah, ini beberapa olahan dari kacang-kacangan. Selanjutnya dari umbi. Jadi umbi juga banyak sekali jenisnya ya. Nah, terutama di ubi jalar itu bisa diubah misalnya menjadi setengah jadi adalah pati ubi. Jadi di apa namanya? Diparut ubinya atau dihaluskan nanti diambil patinya. Kemudian bisa menjadi irisan ubi ataukah tepung ubi. Berikutnya singkong. Nah, singkong kalau zaman dulu ini merupakan juga makanan pengganti nasi sampai sekarang selain jagung anak-anak ya. Jadi singkong itu biasanya banyak di daerah Jawa. Jadi diolah singkongnya itu dijemur ya. Jadi singkong dikupas dulu kulitnya semua dijemur, itu akan berubah menjadi yang namanya gaplek. Ya. Oke. Jadi gaplek, nantinya jadi gaplek. Kemudian juga bisa diolah menjadi tepung namanya kerupuk ya. Itu namanya kerupuk tete. Jadi kerupuk tete ini berasal dari singkong. Kemudian juga diolah menjadi tepung
Jadi tepungnya namanya adalah tepung tapioka. Nah, tolong diingat. Bedakan antara gandum, jagung, beras, dan singkong tepungnya. Ya, jadi sekali lagi tepungnya namanya tepung tapioka, kemudian ada juga beras singkong, jadi pengganti nasi ya. Nah, gaplek ini kalau diolah, jadi singkong yang sudah diiris-iris, dibentuk kecil-kecil itu dijemur sampai kering, itu namanya gaplek. Ini biasanya daerah di Yogyakarta ataupun daerah di Gunung Kidul anak-anaknya yang susah sekali untuk penanaman padinya. Jadi pengganti makanan di sana adalah gaplek. Nah, itu diolah nanti dikukus, itu akan menjadi namanya tiwul. Ya. Dari singkong menjadi gaplek, gaplek menjadi tiwul untuk olahannya. Nah, kalau talas bisa dijadikan tepung, kemudian kalau kentang diiris itu menjadi misalnya kentang beku dan taruh di freezer. Ya. Nah, mungkin itu yang materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jika tidak ada yang, misalnya ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan dari materi pengertian jenis dan karakteristik, Bapak persilahkan. Silakan, Bapak berikan waktu 5 menit sebelum kita masuk ke Google Classroom. Silakan. Andre, ada pertanyaan enggak? Baik, yang lain gimana, ada pertanyaan? Bapak stop sharing dulu. Sudah bisa dipahami bagaimana konsep dari olahan setengah jadi dan jenis dan karakteristiknya? Silakan. Jika anak-anak ada pertanyaan, Bapak persilahkan. Bagaimana, ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Yang Pak. lain bagaimana? Fix ya? Nah, nanti Ya, Pak. jika memang dalam ini ada pertanyaan, silakan nanti japri ke Bapak. Dan sekali lagi, bagi yang belum ngirim video, mohon segera. Ya, Bapak tunggu sampai tanggal 15 November. Ya, jika sampai tanggal 15 belum ada informasi, nanti Bapak infokan ke wali kelas masing-masing. Khusus yang 82, mohon segera, Gabriela, Weda, nanti dicek dulu lagi. Ya, Panca, Stefan. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita Pak, akhiri. Ya, gimana Albert? Tugasnya belum ada, Pak. Nggak ada. Maksudnya file Tugasnya tugasnya yaitu nggak ada. LKS 08. Udah kelihatan File ya? tugasnya belum Ya, ada, tadi Pak. Bapak cek lagi ya. Sebentar ya. Iya, Pak. Oke. Gimana, ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak, mari kita akhiri ya dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Salam. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Silakan bisa live dari Zoom dan silakan akses Google Classroom. Oke, selamat pagi semua dan tetap jaga kesehatan dan bersemangat belajar ya. Terima kasih. Silakan live dari Terima kasih, Pak. Zoom. Oke, selamat pagi semua. Bapak akhiri ya.